saya Megan dalam rangka merayakan Hari Paskah. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman semua untuk bersekolah minggu bersama dan merayakan Hari Paskah. Kami berserah kepada Tuhan untuk keseluruhan acara kami pada hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang judulnya Indahnya Merayakan Paskah. Karena hari ini kita merayakan Hari Paskah. Kita sama-sama buat gerakannya ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita angkat satu pujian. Yes, Yesus bangkit. Kita sama-sama buat gerakannya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tentang membaca Alkitab. Yuk teman-teman sama-sama buat gerakannya ya. Buka Alkitab, lalu dibaca. Shrek, 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 shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di
Oke adik-adik sekalian, semua sudah siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan? Yuk kalau gitu kita semua sama-sama ya. Kita sama-sama mau berdoa, kita mau sama-sama siapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh punya satu kesempatan yang sangat indah. Di hari yang begitu spesial ini, kami boleh memuji nama-Mu, bersuka cita, dan kami boleh punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, pertama-tama Lause mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua ya. Kita semua bersuka cita ya di hari yang spesial ini. Tapi memangnya apa spesialnya sih hari Paskah? Kira-kira menurut adik-adik apa sih spesialnya hari Paskah sampai kita sangat bersuka cita? Nah adik-adik, sebelum kita berbicara lebih jauh soal spesialnya hari Paskah, pertama-tama Lause pengen kasih pertanyaan sederhana kepada kita semua. Adik-adik, di sini ada tidak ya yang pernah merasakan gempa bumi? Ada yang pernah? Gimana kalau kena gempa bumi? Wah, semuanya bergoyang ya. Bumi bergoyang, semuanya berguncang. Nah, adik-adik, kalau terjadi gempa bumi, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik merasa senang? Atau merasa bahagia? Atau justru malah panik, takut? Yang mana yang adik-adik rasakan waktu terjadi gempa bumi? Waktu semuanya terguncang? Wah adik-adik, ya tentu ya, kita ketika mengalami gempa kita pasti menjadi panik, kita menjadi takut ya, karena terjadi gempa bumi kita takut terjadi apa. Tapi adik-adik, di Alkitab mencatat satu kali bumi pernah terguncang, terjadi gempa, tapi ternyata itu tidak serta-merta membawa ketakutan, tetapi justru malah berujung sukacita. Loh kok bisa? Ya, gempa bumi ujungnya malah membawa sukacita. Nah adik-adik, kalau begitu Lause pengen langsung ajak aja nih, kita langsung lihat ya pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Kita sama-sama simak dengan baik-baik ya pembacaan firman Tuhan kita di video kita hari ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea.
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu di Jumat kemarin kita baru saja memperingati apa sih hari Jumat kemarin? Nah ya, kita memperingati hari Jumat Agung. Adik-adik sekalian, di hari Jumat Agung kita memperingati peristiwa disalibnya Tuhan Yesus. Dia berkorban bagi kita. Dan adik-adik, di hari ketika Tuhan Yesus disalib, semua murid-murid Tuhan, semua saudara-saudara, keluarga dan sahabat yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, mereka semua merasa sangat-sangat sedih. Mereka semua berduka cita karena mereka ditinggalkan oleh pribadi yang sangat mereka kasihi. Dan adik-adik, kisah hari ini terjadi di hari yang ketiga. Ya, setelah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari yang ketiga. Adik-adik, pagi-pagi benar, para murid-murid Tuhan yang wanita, mereka datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah dan wewangian. Maksud mereka adalah untuk mempersembahkan, untuk menghormati, untuk supaya jenazah Tuhan Yesus terawat dengan baik. Nah adik-adik, tetapi di pagi itu ketika mereka sedang berjalan pergi ke sana, apa yang terjadi? Alkitab mencatat tadi seperti yang Lause bilang di awal ya, terjadi gempa ya, bumi bergetar. Di pagi itu ketika para murid-murid wanita sedang berjalan menuju ke gua kubur Yesus. Lalu adik-adik, ketika gempa itu terjadi, batu kubur Tuhan Yesus terguling dan para penjaga kubur itu menjadi sangat pucat. Mereka ketakutan, mereka seperti mati kelihatannya, mereka tidak tahu harus ngapain, mereka begitu takut. Nah adik-adik, begitupun juga yang para murid-murid wanita itu alami. Ya, mereka merasa sangat takut karena apa? Karena mereka melihat di depan mereka batu kubur itu terguling, sudah terbuka, dan para penjaga merasa ketakutan. Ya, mereka bingung apa yang terjadi. Tadi ada gempa, terus tadi begitu mereka sampai di depan gua, pintu sudah terbuka, ya, dan penjaga sudah lari ketakutan. Nah adik-adik, di dalam ketakutan, kepanikan murid-murid Tuhan setelah terjadi gempa, menyaksikan pintu gua terbuka, ada malaikat Tuhan ya berdiri di depan mereka. Malaikat itulah yang menggulingkan batu Tuhan Yesus dan berkata kepada murid-murid apa? Berkata, jangan takut. Nah adik-adik, itulah alasan kenapa ya, itulah gempa bumi yang Lause maksud ya. Gempa yang terjadi hari itu memang sempat membuat banyak orang ketakutan. Penjaga ketakutan, membuat murid-murid wanita ketakutan. Tetapi ujung dari gempa bumi itu bukan ketakutan, tetapi sukacita. Malaikat berkata, jangan takut, sebab apa? Sebab hari itu Tuhan telah bangkit. Nah adik-adik, apa sih yang mau sama-sama kita kembali pelajari dari peristiwa bangkitnya Tuhan Yesus? Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus bangkit dari kubur menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkorban bagi adik-adik dan Lause. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan Yesus berkorban, Dia mati, Dia tidak mengakhiri pengorbanannya di sana. Tuhan Yesus bukanlah sekedar manusia biasa yang di atas kayu salib kemudian mati. Tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan kalau Dia bukan cuma manusia, Dia sepenuhnya manusia. Tetapi di saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sanggup mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib, dan Dia akhirnya mengalahkan kuasa maut. Maut kekal tidak lagi berkuasa
atas kita anak-anak Tuhan. Adik-adik, itulah sukacita yang sangat besar. Itulah kenapa malaikat berkata, jangan takut. Malaikat mengajak murid-murid bersukacita bukan cuma karena akhirnya mereka bisa ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bisa reuni lagi. Mereka bisa memeluk Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus hidup lagi. Mereka senang bukan hanya karena akhirnya Tuhan Yesus bisa bertemu muka lagi dengan mereka. Tetapi sukacita yang mau dirasakan oleh murid-murid bukan cuma itu, tetapi sukacita yang seharusnya kita semua rasakan adalah karena akhirnya Tuhan membuktikan bahwa Dia bukan cuma sekedar Allah yang berkorban, tetapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa. Tuhan kita sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia bukan cuma Allah yang kasih, Allah yang mau berkorban bagi kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang hebat, berkuasa, mengalahkan kuasa maut. Nah adik-adik, jadi hari ini ketika kita merayakan hari Paskah, biarlah adik-adik kita bukan cuma sekedar bersukacita karena kita akhirnya bisa ke gereja lagi ya, ada teman-teman yang ikutan ibadah onsite. Atau adik-adik nanti nih ya, lihat aktivitas hari ini ada yang spesial. Adik-adik bukan cuma bersukacita hanya karena ada aktivitas yang spesial. Ya, kita bersukacita bukan hanya karena kemarin ada libur. Tetapi adik-adik biarlah kita bersukacita karena kita tahu kita mempercayai Tuhan yang benar. Kita mempercayai Tuhan yang hebat. Tuhan kita yang bukan cuma mati berkorban bagi kita, tetapi Tuhan yang bangkit. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan ya. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita sama-sama katakan dengan semangat, Tuhanku bangkit. Yuk ya, di tempat kita masing-masing kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Tuhanku bangkit. Sekali lagi, Tuhanku bangkit. Terakhir, paling keras kita katakan, Tuhanku bangkit. Ya adik-adik, Tuhan kita bangkit. Dia Allah yang berkuasa, yang hebat, yang mengalahkan kuasa maut. Yuk adik-adik kita sama-sama akhiri cerita hari ini ya. Kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang hebat. Engkau berkuasa. Engkau telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan di hari ini kami bersukacita karena Engkau Allah yang telah menunjukkan kuasa-Mu. Kami bisa bersukacita hari ini mengingat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Baiklah adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Aktivitas kita hari ini nomor 4 ya, dibuka hari ini Minggu tanggal 17 April. Tulisannya yang warna kuning. Ya, kalau gitu kita sama-sama langsung buka ya paket kita. Nah adik-adik sekalian, di dalam paket kita sudah ada, wah sekian banyak snack ya spesial hari Paskah. Adik-adik bisa nikmati nanti setelah mengerjakan aktivitas ya, jadi disisihkan dulu, mau dimasukin lagi ke kantongnya boleh. Dan selain itu di dalam sudah ada selembar aktivitas. Untuk kelas besar dan kelas kecil aktivitasnya berbeda ya, jadi adik-adik hari ini Lausa akan memberikan petunjuk untuk keduanya. Nah adik-adik, sebelum Lausa menjelaskan cara membuatnya, Lausa juga ingin adik-adik menyiapkan gunting, lem kertas ya tersedia di paket kita, dan juga pensil warna ya yang bisa adik-adik punya masing-masing bisa adik-adik pakai. Kalau gitu pertama-tama Lausa mau menjelaskan cara mengerjakan aktivitas yang kelas kecil. Jadi adik-adik kelas kecil bisa memperhatikannya, yang kelas besar bisa dipercepat sedikit nanti videonya kalau mau melihat aktivitas yang kelas besar. Nah adik-adik, kalau gitu yang pertama kita akan mengambil kertas kita. Di dalamnya sudah ada gambar sebuah kartu ya, panjang persegi seperti ini, dan ada sebuah gambar Tuhan Yesus. Nah Lausa pengen ajak pertama-tama kita gunting terlebih dahulu. Gunting jadi ada dua ya. Pertama kartunya ya, yang gambar gua batu ini kita gunting ya, persegi panjang, satu persegi panjang. Kemudian yang gambar Tuhan Yesus kita juga gunting mengikuti bentuknya ya. Kalau yang kesulitan adik-adik silakan minta bantuan orang tua adik-adik. Nah adik-adik, kalau sudah tergunting jadi ada dua bagian ya, ada gambar Tuhan Yesus, kemudian ada kartu ya, gambarnya gua. Nah adik-adik, kalau sudah Lausa pengen kita lipat menjadi dua ya, lipat jadi dua. Lalu adik-adik balik lihat bagian putih belakangnya. Lalu adik-adik lipat nih bagian ujung gua yang satu ya ke belakang, pas di titik tengah lipatannya. Oke. Ya, kemudian sebelahnya juga sama ya, lipat pas ke titik tengah lipatan. Jadi nanti hasilnya akan menjadi sebuah gua yang menyatu. Nanti kalau dibuka, ya nanti jadi seperti kartu membuka, seperti jadi kayak pintu ya. Adik-adik satukan, jadi gua yang satu dengan gua yang lain, pintunya tadinya terpisah seperti ini, lalu kita gabungkan menjadi seperti kartu ini. Lalu selanjutnya kita akan tempel gambar Tuhan Yesus di dalamnya. Oke, jadi kan tadi guanya menutup seperti ini. Nah kita buka, lalu kita tempel gambar Tuhan Yesus pas di tengah-tengahnya. Oke, ya kita gunakan lem, kita tempel. Nah adik-adik, jadi nanti hasilnya seperti ini, guanya menutup. Lalu kalau dibuka, di dalamnya ada gambar Tuhan Yesus dan tulisannya Yesus bangkit, haleluya. Nah adik-adik, langkah selanjutnya adik-adik bisa warnai ya. Nah adik-adik, aktivitas kita memang sudah hampir selesai, tapi adik-adik jangan selesai di sini. Lausa akan menjelaskan dulu aktivitas kelas besar, adik-adik bisa percepat dan jangan sampai lewatkan. Di akhir ada pengumuman yang harus adik-adik simak, oke? Ya, jadi jangan dulu tutup videonya, adik-adik bisa warnai, dan Lausa sekarang akan menjelaskan bagian aktivitas untuk kelas besar. Baiklah adik-adik yang kelas besar, ini adalah aktivitas kita ya. Ada selembar kertas HVS, ada 4 bagian ya. Ada bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian guntingan. Nah adik-adik, tugas kita pertama-tama adalah kita akan menggunting setiap bagian-bagian ini. Oke ya, jadi adik-adik ingat ya, bagian A yang ada gambar wanitanya, bagian B yang ada tulisan Yesus bangkit, bagian C adalah yang kotak biasa ya, terus terakhir adalah bagian guntingan. Kita gunting ya setiap bagian-bagian ini terlebih dahulu. Nah adik-adik, jadi kalau sudah digunting, ini bagian yang A ya. Bagian yang A, ingat ada perintah untuk memotong bagian yang ini, jadi berlubang kotak ya. Adik-adik bisa lubangi. Kemudian yang lain kita gunting seperti biasa mengikuti bentuknya. Oke. Nah adik-adik, kalau gitu selanjutnya kalau sudah menggunting, Lausa pengen adik-adik siapkan lem dan ambil bagian A, ada gambar wanitanya, dan bagian B yang ada tulisan Yesus bangkit. Nah adik-adik, seperti ada tulisannya di bagian B ini ada tulisan lem di sini. Nah adik-adik, jadi bagian yang depan ini kan ada sayapnya nih ya, ada sayapnya. Adik-adik lipat ke belakang ya, lipat ke belakang semua bagian sayapnya, lipat yang lurus mengikuti titik-titiknya.
Lalu kalau sudah dilipat ke belakang, adik-adik bisa kasih lem di bagian yang sayapnya, kemudian ditempelkan ke bagian tulisan Yesus bangkit ya. Jadi mengikuti ya, sayap yang pendek ngikutin sayap yang pendek, yang panjang ngikutin yang panjang, jadi nanti seperti amplop jadinya. Oke adik-adik, ya jadi kita kasih lem lalu kita tempelkan. Adik-adik tunggu sampai kering. Nah adik-adik kalau sudah kering, adik-adik masukkan bagian yang C ya, yang karton ini. Adik-adik bagian yang tulisan lem di sini ya, ada tulisan lem di sini kan, itu yang masuk duluan ya. Jadi adik-adik masukkan seperti ini ya, jangan dulu dikasih lem tapi adik-adik masukin dulu aja. Lalu adik-adik pastikan tulisan lem di sininya itu kelihatan di bagian kotak yang bolong ya. Jadi kalau lihat di kotak yang bolong tulisan lem di sininya terlihat. Nah adik-adik kalau sudah terlihat ya, terlihat jelas di bagian sini, adik-adik kasih lem, lalu adik-adik tempelkan kepala Tuhan Yesus pas di bagian tulisan lem di sini. Oke, jadi adik-adik kasih lem di kotak kecil ini ya, kelihatan dari jendela ininya. Ya lalu adik-adik tempelkan gambar Tuhan Yesusnya ke situ, oke? Tunggu sampai kering juga. Kemudian adik-adik yang akan kita tempel terakhir adalah batunya. Adik-adik di bagian ujung kanan sini ada tulisannya lem gambar batu di sini. Jadi kasih lem di bagian ujung sini lalu tempel batunya, oke? Tunggu sampai kering. Nah adik-adik kalau Tuhan Yesusnya sudah di belakang batu, adik-adik bisa slide kan, adik-adik bisa pegang ujung kartu yang lain, adik-adik tarik, seret. Ya Tuhan Yesus menghampiri perempuan yang sedang sedih, sementara keluar tulisan apa? Yesus bangkit ya. Nah adik-adik, jadi inilah kartu Paskah kita, tapi belum selesai ya adik-adik silakan warnai ya gambar Tuhan Yesus, para wanita yang bersedih, dan kalau adik-adik digeserkan, lalu kan kotak yang ini keluar nih ya, ada gambar kotak persegi. Nah ini adik-adik silakan di sini adik-adik tuliskan pesan Paskah adik-adik ya. Adik-adik bisa tuliskan ayat hari ini, adik-adik bisa tuliskan ucapan syukur adik-adik atau puji-pujian bagi dari hati adik-adik karena Tuhan yang sudah bangkit. Jadi ini akan menjadi kartu ucapan Paskah kita di Paskah kali ini ya. Jadi ketika seperti ini Tuhan Yesus masih di dalam kubur, semua bersedih, tetapi Yesus menampakkan diri, seret, Yesus bangkit, dan orang juga bisa langsung membaca tulisan pesan Paskah dari adik-adik. Oke ya, jadi adik-adik selamat mewarnai, selamat menulis pesan Paskah adik-adik. Baik ya adik-adik, jadi ini dua hasil aktivitas kita hari ini ya. Kartu Paskah kita yang kelas kecil ya berbentuk gua, kubur Yesus, kemudian kalau dibuka ada Tuhan Yesus di dalamnya ya yang sudah bangkit. Tapi kemudian yang kelas besar ada kartu ucapan Paskah ya, kartunya seperti ini, Yesus ya di dalam kubur, lalu kita slide, kemudian Tuhan Yesus menghampiri perempuan yang sedang bersedih, dan kita bisa membaca tulisan Yesus bangkit, dan kita bisa membaca ada pesan Paskah yang sudah kita tulis di dalam kartu kita masing-masing ya. Baiklah adik-adik ya, ini aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat Paskah. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah ada beberapa hal yang mau Lause Bobby sampaikan. Nah, adik-adik tolong diperhatikan, dan seperti biasa Lause ingatkan adik-adik boleh beritahu orang tua adik-adik ya kalau hari ini ada pengumuman supaya tidak terlewat ya. Jadi adik-adik bisa ajak orang tua, mau panggil sekarang boleh atau mau nanti kasih lihat, ingatkan untuk melihat bagian akhir dari sekolah minggu untuk bisa tahu pengumuman hari ini. Nah berikut adalah pengumuman hari ini. Shalom jemaat sekalian, pada tanggal 15 Mei mendatang kita akan bersama memperingati Parents Day di GKY Medan. Untuk menyambut Parents Day kali ini, Komisi Anak dan Teens GKY Medan mau mengajak para anak-anak dari usia batita sampai remaja untuk ikut ambil bagian di dalam proyek video Parents Day tahun ini.
Bagi anak usia batita sampai kelas 2 SD akan bersama mempersiapkan penampilan gerak dan lagu. Sementara bagi anak kelas 3 SD sampai usia teens atau SMA akan bersama mempersiapkan persembahan pujian virtual. Untuk mendapatkan panduan lengkap dan juga file lagu untuk melakukan rekaman ini, para orang tua atau anak-anak dapat langsung mengunjungi tautan yang ada di layar. Dapat dengan melakukan scan QR code yang ada atau langsung mengunjungi bit.ly/parentsday2022. Batas terakhir pengumpulan video adalah tanggal 1 Mei 2022. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat langsung menghubungi saya, Guru Injil Bobby, di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman terkait Parents Day kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, sekarang kita tahu kan bahwasanya Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, dia bangkit dari kematiannya dan dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ayo kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman.